Imbas kelangkaan oksigen, permintaan oksigen medis sangat tinggi. Sejumlah relawan yang membagikan makanan siap saji kepada ribuan orang yang tengah menjalani isolasi mandiri. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati ya. Ya, ini banyaknya hambatan di masa pandemi tidak membuat Silvi Nur Aini berhenti mencari solusi dalam menggelar pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswinya yang berkebutuhan khusus. ya dalam Hero Semangat Spesial Kemerdekaan kali ini ada kisah seorang guru SLB yang memanfaatkan media YouTube dalam memberikan materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh muridnya yang sebagian besar merupakan tunarungu. Tanggal 3 Agustus tahun 2021. Pandemi COVID-19 memberi tantangan tersendiri bagi para tenaga pengajar anak berkebutuhan khusus seperti Silvi Nur Aini. Ia harus pintar-pintar mencari metode pembelajaran yang efektif agar mudah dipahami oleh murid-muridnya yang sebagian besar memiliki hambatan pendengaran atau tunarungu. Salah satu metode yang dipilih oleh Silvi adalah dengan membuat video pembelajaran yang diunggah ke media YouTube. Menurut guru yang mengajar di SLB Negeri Cicendo, Kota Bandung ini, visual menjadi hal paling penting dalam proses pembelajaran anak tunarungu. Khusus untuk saya yang memang menghadapi anak-anak dengan hambatan pendengaran, saya menyarankan agar video-video itu disertakan dengan visual yang banyak, visual yang konkret gitu. Ketika berbicara daur hidup, kita harus menghadirkan daur hidup yang betul itu seperti apa dari mulai A sampai Z gitu. Kalau bentuknya gambar itu akan ada distrakte gitu. Jadi ketika telur berubah menjadi ulat, kalau gambar langsung tidak ada proses apapun, hanya perubahan yang ada. Kalau bentuknya video itu ada perubahan itu si prosesnya tergambar. Nah, anak-anak dengan hambatan pendengaran butuh konkret itu gitu, pembelajaran yang konkret. Nah, konkret itu tidak hanya dalam hal konten materi, tapi konkret itu tulisan pun harus konkret. Ketika berkata kupu-kupu itu harus ada tulisannya kupu-kupu. Nah, bagi anak yang kelas tinggi mungkin cukup dengan teks, tapi kalau anak-anak kecil itu sebaiknya disertakan juga dengan bahasa isyarat. Silvi mengaku banyak menemui kesulitan ketika membuat video pembelajaran. Ia harus mempelajari cara membuat hingga mengedit video secara otodidak. Ibu dari 3 orang anak ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu untuk membuat satu video pembelajaran untuk anak didiknya karena semua ia kerjakan sendiri. Dari YouTube saya belajarnya, mulai dari penggunaan media untuk mengedit video, kemudian mengedit suara, memotong-motong itu sebenarnya tantangan saya adalah di sana, itu masalah tools teh. Kemudian dari waktu juga, karena waktu yang kita butuhkan itu tidak sebentar, sedangkan aktivitas kita tidak hanya membuat konten itu menjadi tantangan tersendiri. Kadang saya mengerjakannya di malam hari, setelahnya orang-orang yang ada di rumah kondusif gitu, tidak mengganggu belajar, tidak mengganggu anak-anak juga. Kemudian itu sarana juga yang saya miliki itu dulu laptopnya itu tidak support terhadap kecepatan untuk mengedit gitu. Jadi memang banyak hal karena memang saya tidak ahli di bidang ini. Usaha Silvi memberikan pembelajaran jarak jauh yang optimal bagi anak berkebutuhan khusus mendapat apresiasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Guru tahun 2020 lalu. Silvi mengaku bangga dan akan terus berusaha mencari cara untuk memberikan pembelajaran yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus, mengingat banyak sekali tantangan yang harus dihadapi para pengajar anak berkebutuhan khusus seperti dirinya di masa pandemi. Dari media, mau itu media komunikasi, media pembelajaran, itu pun harus adaptasi, termasuk juga evaluasi. Banyak hal yang harus itu baru dalam hal pembelajaran. Belum ketika kita memiliki anak yang punya permasalahan sosial, emosi,
atau sosial emosi perilaku. Itu pun harus kita cari solusi untuk mereka. Video pembelajaran yang dibuat oleh Silvi diakui memberikan banyak kemudahan bagi para orang tua siswa ketika mendampingi anak mereka belajar daring. Itu sangat membantu buat anak saya yang berkebutuhan khusus, meskipun untuk pelaksanaannya tetap harus didampingi dengan orang tua. Jadi di situ kan memakai gambar, jadi anak-anak lebih paham. Kalau anak tunarungu itu mereka lebih menyimak tuh melihat gambar dan videonya, tulisan videonya. Meski metode pembelajaran jarak jauh di tengah pandemi dirasa cukup maksimal, Silvi dan orang tua siswa tetap berharap pandemi segera berakhir agar para siswa berkebutuhan khusus bisa kembali melakukan pembelajaran secara langsung di sekolah. Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, terutama guru yang mengajar di sekolah luar biasa yang peserta didiknya ini memiliki kebutuhan khusus, butuh ketelatenan dan kesabaran ekstra mengajar anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau kita berkaca dari tadi ya liputan sebelumnya, meskipun di tengah pandemi, para guru tetap berusaha untuk memberikan jasanya kepada para murid luar biasa ini. Panggilan jiwa ya, memang pasti ini akan berdampak besar apapun tantangannya. Iya, kita akan membahasnya bersama Ibu Silvi Nuraini, salah satu pengajar SLB di Bandung, Jawa Barat. Halo, selamat pagi menjelang siang, Bu Silvi, apa kabar? Halo Bu Guru. Ya, halo, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah saya sehat, dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Bu, kita bicara nih soal mengajar anak berkebutuhan khusus. Bu Silvi ini sudah berapa lama mengajar, Bu? Saya sudah hampir 10 tahun sebenarnya mengajar, baik itu di SLB ataupun di luar SLB. Nah, namun di SLB-nya sendiri saya sudah 6 tahun mengajar di SLB. Oke, udah 6 tahun artinya di masa pandemi dan juga sebelum pandemi sudah merasakan. Respon dari anak-anak muridnya gimana, Bu? Apakah mereka happy dengan pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring saat ini, atau justru mengeluh, pengen gurunya tetap ada di depan muka mereka? Nah, sebenarnya efektifnya pembelajaran secara daring, secara tatap maya, yang paling efektif itu adalah pembelajaran tatap muka. Nah, respon selama ini yang diberikan oleh baik itu anak-anak, orang tua maupun guru-guru, itu memang kami mengharapkan untuk segera adanya pembelajaran tatap muka, karena itu jauh lebih efektif untuk anak-anak kami dalam belajar. Anak-anak pun pengen segera untuk Bu, kami ingin cepat untuk masuk sekolah. Ketika anak-anak diberitahu akan masuk sekolah, mereka sangat semangat untuk masuk sekolah. Oke, baik. Nah, antusias ya untuk ketemu Bu Guru ya, betul. sama teman-teman sekelas. Nah, kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Ibu Silvi Nuraini ketemu nanti Bu Guru, setelah jeda. ketemu anak-anak, Heroes ketemu Among Us. teman-temannya, karena mungkin kalau di rumah mereka komunitasnya hanya keluarganya saja, sedangkan kalau di sekolah mereka banyak hal yang bisa mereka lakukan. Baik, Bu Silvi, kita tahan dulu, nanti kita akan kembali usai jeda. Heroes Among Us akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Imbas kelangkaan oksigen, Oksigen medis sangat tinggi. Sejumlah relawan yang membagikan makanan siap saji kepada ribuan orang yang tengah menjalani isolasi mandiri. Terima kasih. Amin. Tuhan berkati ya. kembali bersama kami di program spesial kemerdekaan Heroes Among Us. Kita lanjutkan kembali dialog bersama Ibu Silvi Nuraini, salah satu pengajar di SLB di Bandung, Jawa Barat. Kita sapa lagi Bu Silvi. Masih mendengar suara kami?
Masih mendengar, Kak? Oke, baik Bu Silvi, kalau kita ngomongin soal Masih, mengajar anak berkebutuhan khusus nih ya, kan tadi sudah 6 tahun kabarnya. Nah, mengajar murid-murid ini sebagian Iya. besar adalah tunarungu. Karakteristik dari murid-murid tunarungu ini seperti apa sih, Bu? Iya. Pertama, karena mereka memiliki gangguan pendengaran, secara otomatis mereka memiliki hambatan dalam bahasa, interaksi, komunikasi, dan itu pun akan mungkin akan berdampak pada sosial, emosi, perilaku. Nah, itu karakteristik umum yang dimiliki oleh anak-anak tersebut itu adalah hal-hal itu, gitu. Oke, baik Bu. Dalam 6 tahun mengajar ini tantangan terbesarnya apa sih Bu? Khususnya di masa pandemi seperti sekarang. Oh iya, banyak Kak. Jadi ada tantangan secara internal dari anak-anak ataupun eksternal. Akan berbeda ceritanya ketika kita berbicara di masa pandemi yang mereka itu anak-anak yang unik. Satu anak dengan anak yang lain memiliki karakteristik yang berbeda, permasalahan yang berbeda, apalagi di masa pandemi. Tantangan yang kami hadapi terutama di masa pandemi, selain dalam masalah internal anak-anak itu, anak-anak memiliki gangguan bahasa, gangguan interaksi komunikasi. Mereka pun kita tidak bisa mengontrol secara langsung bagaimana pembelajaran ketika di masa pandemi. Karena itu tergantung pada kondisi keluarganya masing-masing, kondisi sosial ekonominya, kondisi pendidikannya di rumah seperti apa, pola asuhnya seperti apa, sehingga ketika kita belajar, kita tidak bisa langsung mengontrol langsung anak-anak tersebut. Itu hal yang menjadi tantangan terbesar saya selama masa pandemi, pembelajaran di masa pandemi. Interaksi, bahasa, dan komunikasi utamanya. Oke, nah selama ini tadi juga Bu Silvi sempat menyentil nih, katanya anak-anak di kelas sudah kangen untuk bertemu dengan gurunya, untuk bertemu dengan teman-teman sekelasnya. Ini kan belum ada realisasi juga pembelajaran muka di sekolah, tatap muka di sekolah. Kemudian gimana harapan Ibu melihat tantangan-tantangan yang ada, kesulitan yang ada, harapan Ibu terhadap pemerintah atau masyarakat terkait dengan sekolah atau pengajaran untuk anak berkebutuhan khusus? Iya, nah kalau harapan saya pertama untuk pemerintah, saya ucapkan terima kasih karena saya yakin pemerintah dalam hal ini Kemendikbud yang sudah bergabung dengan Ristek sudah berupaya untuk memberikan pendidikan yang layak terhadap anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, namun saya berharap pemerintah membuat pola yang terintegrasi antara satuan pendidikan baik itu dari dasar hingga perguruan tinggi. Nah, terkait masyarakat, saya berharap mudah-mudahan masyarakat Indonesia itu terkenal dengan 5S. Salam, sapa, sopan, santun, dan satu lagi apa? Salam, sapa, sopan, santun, dan senyum. Nah, masyarakat Indonesia sudah sangat terkenal dengan 5S itu, dan yakin bahwa mereka itu akan menerima terhadap perbedaan. Maka ketika bertemu dengan anak-anak berkebutuhan khusus, saya berharap mereka tidak enggan untuk menyapa, meskipun akan kesulitan dalam berkomunikasi, atau tidak hanya menyapa, meminta bergabung, itu hal-hal kecil yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Baik, Bu Silvi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Tetap sehat, tetap menginspirasi kita semua ya Bu ya. Terima kasih atas pengabdian yang luar biasa untuk bangsa. Salam sehat Bu Silvi. Karena senyumnya sekarang pakai masker, hampir lupa Bu Silvi ya. Yang terakhir adalah senyum. Nah, pemirsa, program spesial Kemerdekaan Heroes Among Us Tangguh Melawan COVID-19 akan segera kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami.